Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap jajaran komite MI Madrasah, dan yang kami hormati kepala sekolah serta ustaz dan ustazah, bapak ibu guru yang kami banggakan dan yang kami muliakan, segenap jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Tidak ada sebuah ungkapan yang lebih mulia di pagi hari ini kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang dengan izinnya pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di salah satu taman dari taman-taman surga Allah di dalam kehidupan dunia. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kumpulnya kita di taman surga kehidupan dunia, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di taman surga kehidupan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin daripada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut oleh Allah untuk meneladani daripada uswatun hasanah, teladan yang terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ketika kita meneladani dan menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau, kita akan mendapatkan satu kesempatan bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau, telaga Al-Kautsar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, mari kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini betul-betul memberikan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita bisa mempersiapkan bekal yang terbaik
untuk meninggalkan kehidupan dunia ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya awali, silahkan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini yaitu solusi permasalahan dalam kehidupan. Ini saya yakin yang datang ini karena banyak masalah gitu. Sehingga kita menginginkan pada kajian pagi hari ini kita mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan-permasalahan kehidupan dunia yang silih berganti. Baik, untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, kita mengingat kembali sejenak tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketika kita masih merasa sebagai manusia, maka melalui ayat ini kita disentil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang begitu kuat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibadah itu merupakan satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lekatkan di dalam diri kita. Saking mulianya, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba sudah sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, ketika dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata lain kecuali dia harus beribadah kepada Allah. Maka orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang abid, malaikat yang kata Allah ibadul mukramin, sebagai hamba yang mulia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka pertanyaannya, kenapa kok terkadang kita sering lupa terhadap ibadah? Mungkin kita ingat, tapi kita tidak sesemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau tadi di dalam ayat yang ke-38, kalau ini ayat yang ke-30, mohon maaf, ayat yang ke berapa tadi? 56. Ini ayat berapa? 55. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Istiqomahan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terletak bagaimana antara satu individu, satu hamba Allah dengan hamba Allah yang lain saling mengingatkan. Fadzakir, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fadzakir, dan berikanlah peringatan dan ingatlah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena dengan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu kita menumbuhkan sebuah nasihat antara kita dengan muslim yang lain, tanfa'ul mu'minin, itu begitu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, talabul ilmi, kata Nabi SAW, fariidatun ala kulli muslim, merupakan satu kewajiban yang Allah selalu wajibkan kapanpun dan dimanapun
kita harus menumbuhkan wawasan kita untuk bisa menggapai ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini merupakan benteng terakhir umat Islam. Secara ekonomi kita kalah, secara sosial kita salah. Tapi satu hal yang menjadi benteng terakhir kita adalah thalabul, dimanapun dan kapanpun di situ tegakkan thalabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan baginya barakatin minas sama. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzina qalu, mohon maaf, ya, Rabbunallah, ya. Ketika seseorang sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, fatahna alaihim barakatin minas sama. Keimanan tersebut dibalut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah bukakan bagi kita keberkahan-keberkahan dari langit. Sehingga luar biasa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu keberkahan berupa gerimis, berupa apa? Air hujan. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika seseorang sudah paham tentang tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan kita bahwa untuk mencapai kesuksesan di dalam tujuan penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan tentang berbagai macam solusi di dalam kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. Ini perlu kita resapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Allah menyampaikan kul nahbitu minha jami'an. Ini menceritakan tentang bagaimana proses Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan siapa? Nabi Adam dengan Siti Hawa, yang dulunya bertempat tinggal di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu kemaksiatan yang menjadikan siapa? Adam dan Siti Hawa turun ke dalam kehidupan dunia. Akan tetapi bukti daripada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keduanya, Allah berikan satu solusi untuk mengarungi daripada dalam kehidupan dunia. Apa kata Allah? Qul nahbitu minha jami'an. Kami berfirman kepada ihbitu minha jami'an, turunlah kamu semua dari surga. Maka ketika fase penurunan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dampingkan satu solusi di dalam kehidupan dunia, apa? Yaitu hudan, sebuah petunjuk. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kok di dalam kehidupan dunia ini kita selalu merasa khawatir dan selalu merasa sedih? Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, barang siapa yang selalu menjadikan hudan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman di dalam kehidupannya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang ada hanya kebahagiaan dan kebahagiaan hidup di dalam kehidupan.
Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika orang sudah paham bahwa masalah di dalam kehidupan dunia ini merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut itu tidak pernah sedih dan tidak pernah takut, akan tetapi muncul satu kebahagiaan. Justru seseorang ketika dihadapkan dengan masalah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sudah paham, maka dia akan selalu bahagia. Sahabat Nabi itu ada di antara mereka yang hidup itu hanya memiliki satu pakaian, Bu. Yang pakaian itu antara suami dan istri selalu berganti. Bapak nganggo klambi berarti, nek ibu nganggo klambi berarti. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tetap merasakan bahagia. Maka ketika seseorang dihadapkan dengan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncak daripada keimanan dan ketakwaan Allah, ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu justru melahirkan sebuah rasa syukur, merasa sebuah bahagia, sehingga dia mampu untuk bersyukur terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkatan menghadapi musibah dan ujian dan permasalahan kehidupan di dalam kehidupan ini, maka ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ketika dihadapkan dengan sebuah ujian dan masalah dalam kehidupan dunia, yang pertama dia marah terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarahan tersebut ditandai dengan menyalahkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua akan muncul satu kesabaran di dalam dirinya. Itu mampu menahan diri dan bersabar. Maksudnya apa? Hati mungkin masih tidak terima, tetapi mampu menahan diri. Ini batas minimal sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihadapkan dengan sebuah masalah dan ujian di dalam kehidupan dunia, maka paling tidak seorang mukmin dia mampu sabar di dalam ujian tersebut. Sehingga sesuatu yang menakjubkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amri mukmin. Sungguh menakjubkan perkara yang dihadapi oleh seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Nah, seseorang bisa melakukan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua hal yang dihadapi oleh seorang mukmin dalam kehidupan dunia, maka itu menjadi kebaikan bagi seorang mukmin. Bagaimana? In asabahu sarra'u syakara. Ini Bapak Ibu, ketika dihadapkan dengan satu kebahagiaan, satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, wa in asabahu darra'u sabara wa kana khairan lah. Tapi ketika dihadapkan dengan musibah, ujian dan permasalahan dalam kehidupan dunia, dia mampu menghadapi masalah dan ujian tersebut dengan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tentang kita, Bu. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah itu nopo, sing penting nopo iso sabar. Sementara sabar ini merupakan satu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masuk ke dalam surga. Bagaimana yang dikatakan oleh malaikat ketika menyambut orang-orang yang akan masuk ke dalam surga? Apa sambutannya? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian dengan kesabaran yang kalian pertahankan di dalam kehidupan dunia. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kadang ketika seseorang hanya sabar dalam masalah ujian dan masalah kehidupan, itu mungkin masih ada rasa sedih dan rasa khawatir.
Maka kita mencoba untuk mengupgrade tingkatan kita ketika kita dihadapkan dengan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang ketiga, apa? Mampu ridho di dalam ketentuan, di dalam ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadapkan di dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan ridho? Yaitu hati menerima dan lapang dada. Tapi ternyata Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada tingkatan yang paling tinggi. Ya, sebelum kita berbicara tentang masalah solusi, ya, kita belajar dulu nih tentang bagaimana kondisi seorang hamba ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan kehidupan. Dan ternyata posisi yang tertinggi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dihadapkan dengan sebuah masalah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seseorang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Pak Bu, ketika kita mendapatkan satu masalah, mendapatkan satu ujian di dalam kehidupan dunia ini, kita mengucapkan Alhamdulillah. Pernah Pak Bu? Ya, kalau kita paling astagfirullah, karo ngelus apa? Tapi bagaimana salafun as-salih, orang-orang yang terdahulu dari kalangan para nabi, kalangan sahabat Nabi SAW, generasi yang terbaik umat ini. Generasi berikutnya siapa? Tabi'un, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika mereka dihadapkan dengan sebuah musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak pernah mengeluh, justru mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saja siapa? Yang pertama dari kalangan para nabi, kita mengenal Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ketika diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kenikmatan di dalam kehidupan dunia selama 70 tahun. Dia memiliki 10 orang anak, memiliki perhiasan-perhiasan dunia, memiliki istri yang salehah. Namun dalam kurun 3 hari, semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun luar biasa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika 7 tahun lamanya beliau dihadapkan dengan sebuah masalah dan ujian di dalam kehidupan dunia. Itu apa Bu ujiannya? Penyakit kulit, gatal, wudunan dan lain sebagainya. Ya, selama berapa? 7 tahun. Ketika istrinya tidak lagi sabar memberikan satu motivasi kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam untuk bermunajat, meminta, berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan. Apa jawaban dari Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam? Wahai istriku, bukankah kita sudah diberikan kenikmatan selama 70 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara kita baru diberikan ujian oleh Allah berapa Bu? 7 tahun. Bukankah kita masih bersyukur? Masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa doanya Bu? Maka disebutkan di dalam surat Al-Anbiya, menegaskan tentang bagaimana curhatan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Apa Bu? Inni massaniyad durru. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku ini tertimpa dengan sebuah musibah, tertimpa dengan sebuah ujian. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling memiliki rasa kasih sayang. Pertanyaannya Bu, apakah di dalam ayat ini ada keterangan dari Nabi Ayyub meminta kesembuhan? Ada Bu. Itulah kenapa bukti syukur daripada siapa? Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Sekalipun dihadapkan dengan sebuah musibah, dihadapkan dengan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mudah, dan mungkin di antara kita
ada yang tidak sabar sebagaimana kesabaran daripada Nabi Ayyub alaihissalam dihadapkan dengan sebuah musibah. Tapi puncak daripada keimanan di hadapan Allah ketika dihadapkan dengan sebuah musibah, dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Bu? Ini pertanyaannya, dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika seseorang masih diberikan masalah, masih diberikan ujian, itu tandanya Allah masih cinta kepada kita. Nah, Allah cinta kepada kita, tidak ada satu ungkapan yang lebih mulia kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Ada di antara kalangan tabi'in seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau satu ketika ditimpa dengan sebuah penyakit. Karena seorang ulama, seorang kiai tentunya memiliki banyak jamaah dan memiliki banyak muridnya. Maka satu ketika beliau sakit dijenguk oleh siapa? Murid-muridnya, oleh jamaahnya. Namun apa yang terjadi? Justru ketika murid-muridnya dan jamaahnya datang ke rumah beliau, oleh beliau diusir. Kenapa? Karena beliau itu sedang bersyukur terhadap penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan beda gitu, nembe waktu titik, nembe meler gitu nggih. Buru-buru napa Bu? Berarti obat, buru-buru ke klinik dan lain sebagainya. Tapi sudahkah kita meresapi bahwa di dalam ujian itu terkandung satu bukti kecintaan Allah kepada kita. Sehingga kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepada suatu kaum, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita belum berbicara tentang masalah solusi nih, Pak. Kita menumbuhkan kesadaran kita di dalam hati kita bahwa kita memiliki zat, memiliki Rabb yang maha segalanya. Dan yang pertama apa? Menumbuhkan rububiyah di dalam hati kita, menyangkut akidah kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan bahwasanya apa? Setiap ujian dan masalah dalam kehidupan itu merupakan bukti cinta Allah kepada kita. Berarti nek kita bebas daripada ujian dari Allah, itu bisa jadi karena Allah itu bukan ataupun tidak lagi cinta kepada kita. Itu ngapunten nggih. Ini kita harus resapi. Ya, terkadang kita ketika dibentangkan apa Bu, kenikmatan dunia, olah sitik rezekine akeh. Sementara dalam kondisi itu kita selalu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin bisa jadi apa Bu? Kecintaan Allah itu sudah dicabut di dalam diri kita. Nanti kita akan sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44 yang menjadikan Peggy, Melati, Sukma apa paling? Ya, tahu nggih Bu? Peggy, Melati, Sukma itu di titik ujian dalam kehidupan dunia. Ketika membaca ini, semua urusan dunianya terasa ringan. Di dalam surat apa? Al-An'am ayat 44. Nanti kita akan sampaikan. Baik, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ketika keimanan dan ketakwaan kita dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika keimanan kita semakin meningkat, berarti rumusnya Bu, di waktu itu juga ujian Allah itu semakin besar. Ketika iman kita meningkat, secara otomatis apa Bu? Ujian dari Allah itu semakin meningkat. Makanya kita mengenal yang namanya siapa? Ulul azmi minar rusul. Para rasul yang mendapatkan ujian yang begitu luar biasa,
sehingga Allah pilih mereka dan Allah lekatkan di dalam diri mereka satu stempel, yaitu apa? Ulul azmi. Maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ini Bu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan amantu billah, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak diuji. Inilah hikmahnya, Bu. Kenapa? Karena setiap ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah itu akan menumbuhkan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian tersebut, seseorang yang sudah beriman kepada Allah secara otomatis keimanannya semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ujian, Bu, itu ada 3 gitu. Ya. Bentuknya satu, tapi terkadang apa, Bu? Penamanya ada 3. Yang pertama ujian, yang kedua apa? Musibah, yang ketiga apa? Azab. Ujian itu untuk siapa? Ujian itu apa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa? Ujian. Fungsinya apa? Untuk meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Bentuknya musibah. Misalnya apa? Banjir, longsor dan sebagainya. Maka itu mengandung 3 apa? 3 istilah. Ada yang namanya ujian, ada yang namanya apa? Musibah, ada yang namanya apa? Azab. Nah, musibah itu untuk siapa? Untuk orang yang jauh dari Allah, tapi dia masih punya keimanan di dalam dirinya. Maka dengan cobaan tadi, Allah berharap dia sadar untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, azab, yaitu untuk siapa? Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, cobaan dan masalah di dalam kehidupan dunia ini yang paling besar dan yang paling panjang itu di mana, Bu? Di sholat kita, di puasa kita, atau di mana? Di dalam rumah tangga. Gini apa nggih? Karena rumah tangga itu merupakan satu ibadah yang paling berat dan yang paling lama. Gila bang? Makanya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita sudah tahu nomor dereng tentang segitiga kehidupan di dalam pernikahan. Ya, kita sudah bertahun-tahun lamanya nopo Bu berumah tangga. Tapi sudahkah kita tahu tentang konsep segitiga di dalam kehidupan rumah tangga? Ini nggih, segitiga, di atas ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin jauh hubungan suami istri dengan Allah, maka semakin jauh juga dengan kehidupan rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Orang ketika berumah tangga orientasinya adalah kehidupan dunia, Bu. Mohon maaf, terkadang punya meja makan yang mewah, tapi tidak pernah sedikit pun dipakai antara suami dengan istri. Gimana Bang? Apakah itu disebut dengan samara, Bu? Saya pernah diceritani oleh Ustadz Soleh Said gitu. Beliau punya teman, ya. Temannya ini adalah juragan beras, Bu. Juragan apa? Beras. Ya. Saking sibuknya, itu beliau ceritanya, antara suami istri itu tidak pernah duduk bareng bersebelahan, apalagi duduk bareng bersebelahan nih, madang sepiring gitu nggih lah. Itu tidak pernah, Bu. Tidak. Kenapa? Pagi sampai siang jadwale istrinya yang nunggoni toko. Berduhur sampai sore gilirannya sinten? Suaminya.
Dene siang hari bapake dahar disit ke toko ganteni ibune balik teng omah napa baru makan, dan itu napa dilakukan berhari setiap hari. Kan napa orientasi nih sehingga napa dijauhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita lagi ya, di satu lampu merah, yang satu ibu-ibu tumpakane napa Bu? Alphard. Main apa mboten? Yang satu lagi dijejer Bu di sebelahnya. Ya, itu bapak-bapak ya bonceng ibune kerudungan karek mangkat ngaji. Karo motor butut. Ya. Bapak dan ibunya napa Bu? Ya, di lampu merah itu napa? Nyiket. Kadang dicubit, cubitan. Tapi yang di dalam mobil Alphard kuri sombatin ya Allah. Jeneng main temen. Kur nganggo napa? Motor butut selalu napa? Senyumnya lebar. Tapi dia yang di dalam napa? Alphard merasa napa Bu? Sedih. Merasa napa? Inilah ketika napa? Di dalam rumah tangga antara suami dengan istri ya sama-sama menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dekat hubungan suami istri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin samara kehidupan rumah. Alhamdulillah lagi yang suami istrinya pada kesempatan pagi hari ini napa Bu? Bisa ngaji bareng. Apalagi nanti habis ngaji iso makan pagi, sarapan pagi bareng. Sepiring ini luar biasa nih ya. Paling di minggu depan ini perlu disetting nggih. Perlu disetting nggih bagi napa? Suami istri yang datang di kajian itu hanya disediakan satu piring. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah solusi dalam kehidupan, ya. Ada yang khusus, ada yang umum. Maka ya di pembahasan awal ini kita akan menyampaikan tentang ada 4 solusi di dalam 4 permasalahan secara khusus yang disampaikan oleh para ulama, mengambil daripada hudan tadi, mengambil daripada apa? Petung juga itu napa Al-Qur'an. Yang kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala napa? Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika mereka mengambil satu solusi dalam napa Al-Qur'an, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan apa? Kesedihan dan tidak mendapatkan apa? Ya, ketakutan. Maka yang pertama, ya, ada 4 masalah dan solusinya begitu. Ya, yang pertama apa? Jika Anda diuji dengan syahwat, maka periksalah apa? Salat Anda. Ya. Nah, kita sedang diuji dengan apa? Syahwat, maka yang diperiksa apa Bu? Salat. Karena betapa banyak ya orang yang dihadapkan dengan apa? Ujian syahwat. Apa yang terjadi Bu? Salatnya ambu. Gimana nggih? Ketika napa mangsa panen salate kelalen, nek mangsa tandur salate, nek tokone lagi laris ya urung salat wis ngakune wis. Inilah ujian apa Bu? Syahwat itu apa Bu? Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu diuji oleh Allah tentang masalah apa? Syahwat. Apa syahwatnya? Yang pertama apa? Pasangan an-nisa, perempuan. Yang kedua apa? Anak. Yang ketiga harta, emas dan perak. Yang keempat apa? Ya, kendaraan. Yang kelima apa? Ya, tentang masalah sawah. Ya, yang ke-6 apa? Tentang masalah perkebunan. Itulah apa? Syahwat. Nah, seseorang dihadapkan ini Bu, terkadang yang namanya apa? Salat
kelalen, amburadul. Gini apa nggih? Ya. Makanya ya, ketika seseorang kok masih merasa kurang tentang masalah apa urusan dunianya, maka yang perlu diperbaiki itu bukan masalah bagaimana usahanya. Oh, biasanya kerja dari jam 7 nganti jam 4, berarti apa? Kerjanya kudu ditambah tekan wengi. Bukan itu. Tapi ketika apa? Seseorang dihadapkan dengan sebuah ujian berupa syahwat, kurang masalah tentang masalah apa? Tentang masalah dunia nih, yang perlu diperbaiki itu bukan apa? Tadi usahanya, ya, triknya dan lain sebagainya. Tapi apa? Yang diperbaiki tentang masalah apa? Sholatnya. Maka saya sampaikan ya tentang satu doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya. Di dalam surah apa? Ibrahim ayat yang ke-37. Mari kita resapi bersama. Ya. Tabiat manusia itu kan menurut saya ya, ketika Allah berikan satu lembah berupa apa? Emas, latahu ayyakuna wadiyan akhar. Dia berharap apa? Memiliki emas yang ya, gaji sekian ya tetap apa? Tetap kurang. Maka yang diperbaiki itu bukan masalah apa, Bu? Pekerjaan kita. Yang diperbaiki apa? Masalah sholat. Karena luar biasa. Kita resapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di puncak daripada permasalahan kehidupan dunia. Apa? Ya, ketika Nabi Ibrahim ya ditugaskan oleh Allah untuk membawa siapa? Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ke daerah Mekah. Ya, daerah Mekah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ya, mengutip daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan min dzurriyyati dari anak keturunanku biwadin di satu lembah ghairi di zara'in yang tidak ada tumbuhannya. Konsep dalam ilmu biologi gitu nggih. Nek suatu tempat nggak ada tumbuhan, berarti di tempat itu nggak ada airnya. Gini apa nggih? Air ono itu merupakan sumber kebutuhan paling tinggi seorang manusia, dan tidak ada tumbuhan yang bisa dia makan. Tapi luar biasa, ternyata setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berkeluh kesah di hadapan Allah tentang kondisinya itu, ternyata yang pertama kali diminta oleh siapa? Nabi Ibrahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan tentang masalah fasilitas dunia. Ini ya. Kalau kita kan ketika kita serba kekurangan dalam kehidupan dunia, yang kita minta gini apa? Fasilitas dunia. Jujuk anak biasanya nopo nganggo sepeda, pengennya gini apa? Nganggo motor. Itulah apa? Fasilitas kehidupan yang perlu kita apa? Kita harapkan. Tapi ternyata puncak permasalahan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan dunia, yang diminta pertama kali bukan masalah apa? Fasilitas. Tapi apa? Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana anak keturunannya, istri dan anaknya bisa apa, Bu? Menjaga sholatnya. Kenapa? Karena dengan menjaga sholat itu seseorang akan dibukakan apa? Rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pesan dari Allah ketika kita kok dihimpit dengan permasalahan kehidupan dunia, ya, kekurangan di dalam kehidupan dunia, yang perlu kita perbaiki adalah apa, Bu? Tentang masalah sholatnya. Baik, kemudian yang kedua, ya, jika Anda merasa keras hati, berakhlak buruk, sengsara dan tidak bahagia, dan selalu gagal dalam segala hal, maka periksalah hubungan Anda dan bakti Anda dengan siapa? Ibu kita. Ini, Bu, solusi yang kedua. Kadang kita polah nopo mawon gagal terus. Ya. Gaji yang kita terima kurang terus. Maka periksalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Terutama siapa? Ibu.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. Dan dia jadikan aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi, celaka. Maka ada kisah yang begitu luar biasa tentang Jurej. Ini tentang siapa? Jurej. Seseorang yang begitu luar biasa tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau itu selalu menyendiri di satu gua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata satu ketika ibunya butuh dengan siapa? Jurej, dan memanggil Jurej di tempat biasa beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ibunya memanggil, beliau tidak mengindahkan panggilan siapa? Ibunya. Apa yang terjadi, Bu? Ya. Maka ketika itu ibunya murka dan mendoakan keburukan terhadap siapa? Jurej. Maka suatu ketika ya muncul ya satu permasalahan di dalam kota, di kota. Ya, ada seorang wanita hamil di luar nikah. Ya. Maka wanita tersebut menuduh siapa? Jurej yang melakukan. Ya. Maka ya dipanggillah nopo? Jurej ke tengah kota, ya, akan dihukumi nopo? Cambuk. Maka ketika itu Jurej nopo? Hanya tersenyum. Oh, ini bisa jadi karena nopo? Saya menghiraukan panggilan siapa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sengsara seperti ini. Dituduh sebagai apa? Seseorang yang berzina. Maka luar biasa. Ya, ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana seseorang itu mencari solusi. Ya. Yaitu apa? Mengakui kesalahan. Maka luar biasa, ya, ketika Jurej mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan solusinya. Ya, solusinya apa, Bu? Ini sesuatu yang mustahil nih. Ya. Ketika dihadapkan ya, di hadapan seorang hakim, ya, Jurej itu tidak bisa mengelak. Kenapa? Tuduhan dari siapa? Seorang wanita. Tapi Allah berikan solusinya melewati apa? Seorang anak yang barulah lahir. Bagaimana solusinya? Anak tersebut itu apa? Berbicara di hadapan apa? Hakim, bersaksi bahwasanya apa? Jurej bukanlah bapak dari dirinya. Maka, Bu, ya, hanya ada 3 bayi yang bisa berbicara dalam kehidupan dunia. Yang pertama siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah siapa? Kisahnya Jurej. Dan yang ketiga adalah siapa? Siti Masitoh. Siapa itu Siti Masitoh? Bukan. Ya, seseorang wanita yang menjadi tukang sisir bagi anak Fir'aun. Itu nanti digali lagi nih. Ya, ketika ibunya itu ragu-ragu nih. Jadi anak yang pertama sudah dicemplungkan ke api, yang kedua, yang ketiga apa? Dicemplungkan juga, yang terakhir dirinya dan siapa? Bayi yang dia gendong. Ragu-ragu. Nyemplung orang. Maka apa? Anak kecil yang dia gendong, ya, itu apa? Berbicara. Ya, wah ibuku, janganlah engkau ragu. Akhirnya apa? Keduanya nyemplung ke api. Ini dulu, Bu. Ya, yang berapa? Yang kedua. Nah, kita merasa sengsara dan merasa gagal dalam apa kehidupan, maka periksalah bagaimana hubungan kita dengan siapa? Orang tua kita. Ya. Maka luar biasa. Kisah daripada siapa? Uwais al-Qarni. Beliau itu luar biasa, nggih. Seorang tabi'in yang beliau hidup di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pengen sekali bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena beliau pengen bahwasanya dirinya itu dipanggil. Ya, seorang sahabat itu, sahabat Nabi itu kan kriteria apa? Yang pertama bertemu dengan Nabi, yang kedua beriman dengan Nabi, dan yang ketiga adalah meninggal
dalam kondisi beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Uwais Al-Qarni, ya, itu apa Bu? Dia beriman, ya, hidup di zaman Nabi. Kemudian apa? Beriman kepada Nabi. Tapi apa? Tidak pernah bertemu dengan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau selalu meminta izin kepada siapa? Ibunya untuk bisa menunaikan haji agar bisa apa? Bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Tidak pernah diizinkan oleh siapa? Ibunya. Kenapa? Karena ibunya ketika itu kondisinya sudah tua dan apa? Dalam kondisi buta. Tapi luar biasa. Ketika beliau diizinkan oleh ibunya untuk apa? Menunaikan ibadah haji. Kemudian apa? Ketika sesampainya di mana? Di Madinah ketika itu ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisinya Nabi ketika itu apa? Sedang melakukan perang. Ya, dan beliau hanya bertemu dengan siapa? Istri beliau itu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau menitipkan salam untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa, sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu selesai dari peperangan, kemudian bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah bercerita bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang dari negeri jauh, ya, sengaja datang ke sini hanya untuk bertemu dengan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Nabi siapa? Malaikat Jibril bahwa yang datang adalah siapa? Uwais Al-Qarni. Maka luar biasa, Bu. Ya, ketika itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada siapa? Ali dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Ali dan Umar ketika itu dipesani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali dan Umar, kalau seandainya laki-laki ini datang lagi ke tempat ini, ke kota mana? Ke kota Madinah, maka mintalah doa kepadanya. Ini Ibu. Ya. Ali dan siapa? Umar kan dua sahabat yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi karena kebaktian daripada siapa? Uwais Al-Qarni kepada ibunya, hubungan yang begitu baik antara seorang anak dengan siapa? Orang tua, menjadikan dua sahabat yang dijamin surga oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituntut untuk apa? Meminta doa kepada siapa? Ini ya. Orang ketika dihadapkan dengan sebuah ujian, merasa tidak bahagia, sempit hidupnya dan selalu merasa gagal, maka periksalah bagaimana hubungan kita dengan siapa? Orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika Anda merasa depresi, tertekan dan sempit dalam kehidupan dunia ini, maka periksalah interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ini Bu. Ya. Periksalah interaksi kita dengan Al-Qur'an. Sehingga kata Allah ya di dalam surat Thaha ayat 124, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Qur'an. Jarang baca Al-Quran, jarang ikut kajian, sudah secara otomatis hatinya sempit, sekalipun Pak? Hartanya banyak. Kenapa ini sudah menjadi janji daripada Allah Subhanahu wa taala? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, sekalipun apa yang dia mau dia bisa. Gimana gitu? Tapi Allah cabut kelapangan dan kebahagiaan hatinya. Itu yang ketiga. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala ya, Thaha di dalam ayat yang pertama, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Berarti kita dekat dengan Al-Qur'an, artinya Allah cabut kesulitan di dalam kehidupan. Makanya Bu, ada tuntunan ruqyah mandiri. Itu Bu. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya saya singkat saja. Yang keempat adalah jika Anda merasa tidak kokoh di atas kebenaran, ngaji di mana-mana Bu, tapi justru menjadikan diri kita bingung. Dising bener, dising kudu dilakoni. Maka periksalah bagaimana pelaksanaanmu terhadap setiap nasihat yang engkau dengar. Karena kadang nek ngaji kurno Bu, bringok natok. Kurno
nyatet iki rada mending gitu nggih. Tapi sesampainya di rumah tidak pernah dibaca. Niki. Ya. Apa maning napa? Mewujudkan di dalam kesehatan nyatet semangat nyatet kok ora tau diwaca, ora tau dilah. Mulane napa? Bingung. Jarku ngaji nang ngendi-ngendi ya. Jadi tapi goleng ibadah jeneng ora tau mantep. Niki. Ya. Maka kata Allah, walahu annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbih. Nah, sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan keimanan mereka. Niki nggih? Ya, itulah konsep sahabat, Bu. Sahabat itu tidaklah berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain sebelum ayat yang sebelumnya itu apa? Sudah diwujudkan, sudah dilaksanakan. Inilah konsep sahabat dalam apa? Menuntut ilmu. Baik. Dan yang berikutnya solusi secara umum, nggih. Kalau tadi secara khusus, ya, masalahnya ini solusinya dengan sholat. Ya, masalahnya ini solusinya dengan apa? Al-Quran dan lain sebagainya. Maka solusi secara umum, ya, di dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita, maka ada 3 hal. Ada berapa? 3 hal. Ini catat ya. Yang pertama apa? Iman, takwa, dan amal soleh. Semakin kita beriman, semakin kita bertakwa, semakin banyak amal soleh kita, Allah akan semakin memberikan kepada kita apa? Solusi kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Berdoa kepada Allah. Sekalipun apa, Bu? Tidak kunjung dikabulkan. Ada yang sampai sekarang ini, ya, kita selalu berdoa dan ada doa yang tidak dikabulkan, Bu, sampai sini. Banyak ya? Lah kadang kita apa? Terburu-buru untuk mengganti doa. Ya Allah. Bisa minggu donga kurang dikabul-kabulna. Ganti donga. Nabi Ibrahim pirsa nggih? Nabi Ibrahim itu, Bu, dari awal apa pernikahan sampai umur 87 tahun tidak pernah merubah doa. Doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Ya, kalau kita reng-reng lah ya, masa pernikahan itu kan biasanya diawali di umur berapa, Bu? 25 tahun. Sampai umur 87 itu berapa? Ya, 62 nggih. Ya, 52 nggih. Ya, 62 atau 52 tahun ya, tidak pernah merubah doa. Ini ngapunten nggih, sudah jam 7 ini saya ada acara di Kebumen gitu nggih. Ini menarik nggih. Ini tentang masalah solusi umum ini menarik. Ya, ini yang pertama nggih, tentang ayat 1000 dinar. Pernah enggak? Udah tahu apa jadi, Bu? Ada ayat 1000 dinar. Ini orang luar ini mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat 1000 dinar. Apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di dalam surat apa? At-Thalaq ayat yang ke-2. Apa kata Allah? Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikannya kelapangan jalan keluar dan diberikannya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini, Bu, ya. Ternyata solusi daripada kehidupan adalah bagaimana kita meningkatkan grade ketakwaan kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa secara otomatis Allah akan berikan solusi dalam setiap permasalahan. Tidak hanya solusi, tapi ada bonusnya. Bonusnya apa? Kenikmatan yang tidak diduga-duga. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, ini pembahasannya panjang gitu, Terkadang seseorang itu pengen mendapatkan tentang kehidupannya. Anaknya pengen sukses, dagangannya laris, pangkatnya munggah.
Kadang ngira napa istilahnya napa? Tirakatan nggih. Puasa, tahajudan, dan lain sebagainya. Maka ngapunten nggih, ngapunten nggih. Kita rubah konsepnya. Ya. Kita tadi mendapatkan pesan dari Allah bahwa napa? Kunci daripada solusi, kunci daripada napa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah napa? Ketakwaan. Makanya ibadah yang kita lakukan bagaimana caranya harus napa? Kita jadikan sebagai napa? Amal soleh. Maka ngapunten, kadang seseorang itu pengen anaknya sukses, pengen urusannya dunianya yang mau gampang, ya dia usahain dengan apa? Ibadah. Wis lah, aku tak puasa, ben apa? Anakku golet kerja gampang. Ini ngapunten nggih. Ini konsep yang salah, Bapak Ibu. Ngapunten nggih, ini saya terus terang saja karena saya mengutip satu ayat yang paling banyak menjadikan sahabat menangis, Bu. Saya bacakan nggih. Mangkana yuridil hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Jenengan berharap apa mboten, Bu? Berharap apa mboten? Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka itu di dunia dengan sempurna. Pekerjaan kita apa, Bu? Amal ibadah. Gini apa nggih? Salat, puasa. Dalam artian apa? Kita mengharap apa? Perhiasan dunia ditirakati kali apa? Amal ibadah. Dan terbukti Allah apa? Wujudkan keinginan kita. Anaknya ya jadi melebu kerjaan sing gampang. Anaknya nggih sukses, urusan apa? Pekerjaan nggih lancar. Tapi Bu, di ayat yang keberapa? 16. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illanna. Ternyata ya, ketika Allah buktikan di dalam kehidupan dunia, wujudkan keinginannya, ketika mereka masuk ke kampung akhirat, ternyata Bu, tidak mendapatkan apapun dari amal ibadah yang mereka ngapunten, hati. Maka bagaimana kita merubahnya? Sudah, ya. Nek kita pengen apa? Anak kita sukses, sudah sholat tahajud, kita minta ketika waktu berdoa. Tapi nek waktu takbiratul ihram ketika mau sholat, dia niatnya lillahi ta'ala. Jangan kok Allahu Akbar terselip dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan dengan sholat tahajudku ya urusan dunia nemu mudah. Ini hati-hati. Kenapa? Karena menempatkan urusan dunia di tempatnya Allah, yaitu niat. Ini apa nggih? Ya. Kan karena ya dalam ibadah itu kan syaratnya dua nggih, ikhlas dan sesuai. Ya. Kadang ibadah kita sudah sesuai, tapi ikhlas ini loh kadang digantikan urusan dunia. Karena tadi ya dia niat sholat tapi niatnya pengen mendapatkan urusan dunia. Maka Allah buktikan itu bisa jadi Allah buktikan, Allah wujudkan. Tapi di kehidupan akhirat yang ada hanya kardus bertuliskan sholat, kotak bertuliskan puasa, dibuka orang kata Allah ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka Ini saya pengen saya bahas tentang masalah ini. Iman, kemudian doa, kemudian tawasul. Tawasul, ya, tawasul itu kita punya amal ibadah yang baik, kita tawasulkan kepada Allah untuk kita mendapatkan urusan dunia. Sebagaimana siapa? Orang yang terjebak di dalam gua, dia punya amalan istimewa, dia tawasulkan amalan istimewanya untuk membukakan gua. Mudah-mudahan ini bisa kita kaji lagi di pertemuan yang akan datang tentang solusi umumnya. Ada 3. Yang pertama iman, takwa dan amal soleh. Yang kedua doa, dan yang ketiga adalah tawasul. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini.
Mudah-mudahan ya, permasalahan demi permasalahan dalam kehidupan dunia ini kita bisa mendapatkan dan mencari solusi di dalam permasalahan tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak kita cukupkan. Baik. Cukup Baik, kalau cukup saya undur diri, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.